Salam sehat pemirsa, apa kabar semuanya? Selamat datang di Gue Healthy, cara tepat hidup sehat. Tentunya bersama saya Edwin Lau yang tidak bosan-bosannya memperingatkan Anda bahwa hidup sehat itu mahal harganya. Nah pemirsa, untuk memulainya kita main dulu ya, ada benar atau salah. Sekalian kita belajar pemirsa bahwa kurang tidur dapat meningkatkan berat badan, benar atau salah. Penyebab obesitas karena tidak seimbangnya antara asupan dengan pengeluaran energi, benar atau salah. Dan juga nanti ada, tahukah Anda, manfaat alga merah untuk kesehatan kardiovaskular. Nah pemirsa, selain itu hari ini kita mau mendengarkan cerita Bapak Salmon. Usianya 47 tahun, pernah mengalami yang namanya hipertensi dan penyebabnya karena terlalu gemuk, obesitas. Berapa aja angkanya nanti kita tanya langsung. Sempat abai ketika tahu sudah ada hipertensi. Tapi cerita baiknya Bapak Salmon sudah take action menggunakan teknologi laser untuk atasi hipertensinya agar terhindar dari namanya komplikasi. Kita sambut dulu Bapak Salmon Gunawan Nainggolan. Pak, apa kabar? Salam sehat? Salam sehat. Weh, lebih seger kayaknya. Turun berapa kilo Pak? Ada sekitar 5 kilo. Mantep, 3 bulan turun 5 kilo. Iya. Kalau gitu turun lagi bisa ya? Bisa. Oke, hari ini tidak sendiri, tahan ceritanya Pak. Sini ada Mas Boyke dan Mbak Preti, salam sehat semuanya. Salam sehat. Oke, nah di sini sudah ada Bapak Salmon, langsung kita main ya Pak ya. Ada 2 pernyataan, kalau 2 benar kita kasih hadiah. Oke pemirsa, ini dia pernyataan yang pertama. Bunyinya begini, kurang tidur dapat meningkatkan berat badan. Benar atau salah Bapak Salmon? Benar. Benar, kenapa benar Pak? Dengan kondisi kurang tidur, tubuh tidak dalam keadaan keseimbangan. Oke. Jadi karena tubuh dalam keseimbangan, aktivitas pun tidak seimbang. Aktivitas yang dilakukan di kesehariannya. Kita tanyakan bagaimana, ini benar atau salah? Ya, jawabannya tepat benar. Yes. Ya, jadi pemirsa juga harus tahu bahwa kurang tidur dapat menyebabkan kegemukan. Ya, karena apa? Ketika kita kurang tidur, itu yang namanya tubuh memproduksi hormon yang namanya grelin, hormon yang merangsang rasa lapar. Itu hormon grelinnya meningkat, rasa laparnya meningkat. Ya. Sementara hormon yang kenyangnya itu menurun, ya, sehingga kita cenderung untuk makan berlebihan. Ya. Yang kedua, kalau kita kurang tidur, makanan yang dipilih pun kita tahu apa yang ada lah. Yang instan-instan, yang cepat saji, yang itu semua makanan yang tidak sehat, yang justru menambah kegemukan. Yang ketiga, kalau kita sudah kurang tidur, kita mager, malas gerak, disuruh olahraga masih ngantuk, sehingga cenderung lemak-lemak yang berlebih itu tidak bisa dikurangi dengan cara berolahraga. Dan juga satu lagi adalah sistem metabolisme kita juga seperti yang dikatakan tadi oleh Pak Salmon itu memang berkurang, ya, tidak optimal bekerjanya sehingga juga bisa mengakibatkan kegemukan. Jadi jawabannya adalah benar. Nah, Mas Boyke, bener nggak? Kurang tidur juga buat tensi kita tuh tinggi terus? Yes. Iya dong. Buat tensi kita tinggi, kurang tidur juga menyebabkan penyakit-penyakit degeneratifnya lebih meningkat. Penelitian menunjukkan bahwa orang yang kurang tidur lebih cepat meninggal dunia ketimbang orang yang cukup tidurnya. Waduh, itu salah satu ilmu yang kita dapatkan pemirsa. Kurang tidur dapat meningkatkan berat badan. Pernyataan ini benar. Oke, Bapak Salmon, bagus. Benar satu. Lanjut ya Pak ya? Lanjut. Pemirsa, ini dia pernyataan yang kedua. Penyebab obesitas karena tidak seimbangnya antara asupan dengan pengeluaran energi. Benar atau salah? Ya, benar. Benar. Kenapa benar Pak? Ya, seharusnya apa yang kita konsumsi, asupan yang masuk ke tubuh kita, itu diseimbangkan, dikeluarkan dengan kita melakukan aktivitas yang seimbang. Jika tidak melakukan aktivitas seimbang, maka asupan yang kita terima di tubuh kita itu akan menumpuk, di gula darah itu akan menjadi lemak di dalam tubuh kita. Bapak sekolah kedokteran Pak? Kebetulan background saya di farmasi. Oh gitu. Jadi tahu-tahu dikit lah Pak ya. Tahu dikit lah ya. Tahu dikit atau banyak. Oke, kita tanyakan ya, ini benar atau salah. Bagaimana Mbak Preti? Jadi jawabannya dari Pak Salmon sudah tepat karena memang pernyataan ini merupakan pernyataan yang benar. Pertama, obesitas merupakan sebuah kondisi medis atau penyakit. Penyakit ya pemirsa, di mana terjadinya penumpukan lemak di dalam tubuh kita
akibat ketidakseimbangan antara asupan yang masuk dengan yang dikeluarkan. Maksudnya apa? Saya kasih contohnya begini, makannya banyak banget, berarti asupan energinya masuknya banyak dong. Tapi aktivitas fisiknya kagak ada, kerjanya duduk doang, mageran, tidur, tidak pernah olahraga. Yang masuk akhirnya numpuk semua di dalam tubuh, tidak dilakukan pembakaran, maka tidak seimbang dengan yang dikeluarkan. Alhasil dia numpuk terus kan, akhirnya jadilah tuh lapisan lemak yang akhirnya menebal. Jadi yang perlu diperhatikan adalah kadar lemak di dalam tubuh. Ya, atau yang paling gampang adalah Anda bisa mengukur lingkar pinggang Anda menggunakan meteran. Nah, batasannya seberapa sih? Kalau wanita itu lingkar pinggangnya harus di bawah 80 cm. Dan kalau misal pria itu di bawah 90 cm. Jadi di sini kita bisa lihat nih Pak Salmon ukuran celananya berapa? 38. 38 itu udah pasti lebih dari 90 cm. Nah ini nih masih jadi PR-nya Pak Salmon. Oke, kita ulangi ya bahwa penyebab obesitas karena tidak seimbangnya antara asupan dengan pengeluaran energi. Pernyataan ini benar. Oke, bagus banget Pak. Iya, Benar dan dua. juga pengen kasih hadiah. Ini hadiahnya apa nih? Ini adalah bibit Ikan salmon. ikan salmon. Pak jangan tersinggung ya, diterima ya Pak ya. Iya, makasih. Oke Pak, kita ngobrol-ngobrol ya Pak ya. Oke. Katanya Bapak sudah pakai teknologi laser, Ya. tensinya mulai terkendali dan juga berat badannya sudah mulai turun. Pemirsa, mari kita lihat bagaimana perjalanan beliau menghadapi yang namanya hipertensi. Takut dengan komplikasinya, memakai teknologi laser. Hasilnya, mari kita lihat sama-sama. Ini ceritanya. Salmon Gunawan Nainggolan. Dirinya tak pernah menyangka tubuhnya yang tampak baik-baik saja ternyata mengalami hipertensi. Hal ini ia ketahui pada tahun 2020 lalu, tepatnya saat Salmon hendak melakukan perpanjangan SIM. Sebab ia dilakukan cek tensi terlebih dahulu. Awalnya Salmon mengira hipertensinya ini hanyalah sementara, tetapi setelah kejadian tersebut, tekanan darahnya selalu tercatat tinggi. Bahkan saat hendak melakukan vaksinasi COVID-19 saja, tekanan darahnya tercatat mencapai angka 200/102, sehingga ia sempat ditolak untuk divaksin. Namun, kini kondisi kesehatan Salmon sudah jauh membaik, terutama setelah ia mulai memperbaiki pola hidup dan juga rutin menggunakan teknologi laser. Bahkan, saat ini tekanan darah Salmon sudah turun menjadi 130/90. Kemudian, tubuhnya pun terasa lebih bugar, sehingga ia menjadi lebih semangat untuk menjalani hidup sehat. Bapak Salmon, kita pengen tahu apa saja kemajuan dalam kondisi kesehatan Bapak setelah menggunakan teknologi laser? Yang pertama kualitas tidur saya. Jadi dengan memakai teknologi tersebut kualitas tidur saya jauh lebih baik. Oke. Ya kemudian tekanan darah sudah lebih terkendali dengan bantuan teknologi laser tersebut. Angkanya Pak terakhir berapa Pak? 130/90. Wah, dari 200 turun jadi 130. Rasanya apa dari 200 turun ke 130? Jadi lebih rileks. Kemudian ya dengan teknologi laser tersebut lebih berenergi dalam beraktivitas. Oke, yang paling berkesan nih setelah memakai yang namanya teknologi laser itu apa aja Pak? Yang paling berkesan, yang paling berkesan adalah di perubahan kesehatan tubuh saya, di mana tensi saya sudah terkendali. Ya. Sebelum komplikasi datang, untung Bapak Salmon sudah datang di sini testimoni kepada kita, menceritakan bahwa teknologi laser hadir tepat pada waktunya, tensinya terkendali, sehingga komplikasinya goodbye. Itu yang mesti kita contoh pemirsa, bahwa jangan menganggap enteng hal-hal yang seperti hipertensi. Nggak apa-apa, nanti tunggu aja. Pemirsa nggak usah nunggu dulu deh sampai tensinya tinggi, tapi sudah mulai berpikir, darah saya sudah mulai kental nih, ada keluarga saya nih yang hipertensi, ya, atau misalnya sudah mulai naik tensinya, sudah mulai ada diabetes, sudah mulai ada gejala-gejala jantung karena keluarga juga keturunan jantung, masih merokok, masih begadang. Yuk take action aja, ambil pakai teknologi laser, paling tidak jalankan pola hidup sehat plus teknologi untuk membuat kita darahnya menjadi baik, darahnya menjadi lancar, pembuluh darahnya tidak kaku. Akibatnya apa? Akibatnya kesehatan kita juga akan berkualitas. Jadi take
action sekarang juga. Nah, pemirsa di rumah juga nih harus melakukan hal yang sama. Pada dasarnya adalah hipertensi merupakan penyakit yang paling banyak diidap masyarakat di dunia, khususnya adalah di Indonesia. Semakin kesini semakin banyak anak muda yang mengalami hipertensi akibat gaya hidup yang tidak baik. Jadi terapkan gaya hidup sehat sekarang juga, lakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin dan gunakan teknologi laser. Teknologi laser yang dapat meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah, membantu mengendalikan tekanan darah Anda. Ayo kita atasi masalah dan cegah komplikasinya sekarang juga dengan teknologi laser. Yuk pemirsa, take action sekarang juga menggunakan teknologi laser untuk bantu kendalikan yang namanya hipertensi, cegah komplikasinya. Salah satunya serangan stroke, jantung, gagal ginjal, dan lain-lain. Dokter laser, alat kesehatan yang praktis dan mudah digunakan. Bisa terapi di mana saja dan kapan saja. Cukup gunakan di garis pergelangan tangan kiri sebanyak 2 kali sehari dengan durasi 15-60 menit. Sinar lasernya akan menyinari pembuluh darah nadi dan titik akupuntur yang ada di pergelangan tangan. Saatnya jadikan dokter laser sebagai bagian dari gaya hidup sehat Anda. Langsung aja hubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda pemirsa. Nanti call center kami akan bantu Anda untuk menjelaskan secara detail bagaimana cara mendapatkannya. Dokter laser yang asli, berkualitas, bermanfaat, bergaransi, serta terdaftar di pemerintah hanya ada di GoGo Mall. Ingat teknologi laser, ingat dokter laser dari GoGo Mall. Atasi masalahnya, cegah komplikasinya. Pemirsa jangan kemana-mana ya, tetap di Go Healthy, cara tepat, hidup sehat. Didukung oleh Pemirsa, Anda masih menyaksikan Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Nah, sekarang mungkin Anda butuh yang namanya alga merah untuk meningkatkan kesehatan kardiovaskular kita. Apa itu? Nanti dijelaskan. Ini dia, tahukah Anda manfaat alga merah untuk kesehatan kardiovaskular? Mbak Preti, silakan ya. Iya, jadi yang pertama alga merah ini mengandung banyak sekali astaxanthin. Apa saja sih manfaatnya? Yang pertama adalah dia meningkatkan kualitas darah, menurunkan pengentalan darah, lalu dia juga bisa meningkatkan elastisitas pembuluh darah sehingga pembuluh darah menjadi lebih terbuka, aliran darah menjadi lebih baik. Lalu yang ketiga dia dapat mencegah progresivitas penyumbatan pada pembuluh darah, khususnya pada pembuluh darah jantung. Sehingga baik dikonsumsi oleh Anda yang sedang menderita hipertensi atau penyakit jantung koroner, atau yang masih sehat tapi ingin menjaga kualitas darah dan pembuluh darah, jangan lupa untuk mengonsumsi atau mencukupi kebutuhan antioksidan Anda. Salah satunya adalah bisa merupakan astaxanthin yang asalnya dari alga merah. Nah, agar manfaat dari alga merah ini bisa terasa secara maksimal di dalam tubuh Anda, gunakan juga teknologi laser agar semuanya menjadi lebih baik lagi, efektivitasnya terasa menjadi lebih maksimal. Oke, jadi ternyata antioksidan itu penting sekali ya. Dan yang terpenting juga, kita sekarang lagi kena polusi. Nah, itu dia. Kita sekarang lagi kondisi cuaca yang seperti itu. Iya. Yang dibutuhkan apa? Antioksidan. Untuk apa? Meningkatkan imunitas kita gitu loh. Sehingga kita bisa tetap sehat meskipun dalam keadaan cuaca yang buruk. Oke, jadi pemirsa, saya sudah keliling pasar, saya tidak dapat yang namanya alga merah. Oleh karena itu, lebih baik kita dalam bentuk suplementasi ya. Karena kalau misalnya Anda harus menyelam ke dalam dasar lautan itu berbahaya, silakan disuplementasi. Karena ujung-ujungnya yang namanya kita mungkin obesitas, kita tensi tinggi, ini banyak syaraf yang rusak Pak, pasti. Kita butuh perlindungan yang namanya antioksidan. Pak, kalau diceritakan, apa sih yang menyebabkan Bapak itu bisa obesitas, tidak terkendali tensinya, sampai-sampai hampir komplikasi itu datang? Apa Pak? Dari pola hidup saya ya, saya kurang berolahraga, Ya. kemudian kualitas tidur saya juga gak bagus, Yang tidak tadi itu bagus. yang 4 jam per hari? Iya, 4 jam 5 jam, kemudian makan saya, pola makan saya itu saya banyak goreng-gorengan. Menurut Bapak bagaimana konsep yang orang bilang, saya gemuk itu saya makmur? Apa itu pemahaman yang salah? Pemahaman yang salah ya. Bagus ya Pak Tapi ya. Bapak sampai tensinya segitu, Iya. itu ada gejala nggak sih? Kerasa nggak sampai baru ketahuan di ketika 200? Emang selama ini nggak ada gejala? Bisa dikatakan nggak, kalau ada istilah signifikan nggak terlalu signifikan, tapi saya ada ngerasa sedikit aja. Pemirsa,
hipertensi itu sebagian besar tidak bergejala. Bukan hanya Pak Salmon, saya sendiri nih. Saya sih ngaku aja jujur deh. Itu ketika saya mau operasi mata baru ketahuan tensi saya 170/120. Ya, jadi tapi setelah itu betul-betul ya blessing in disguise lah ya, bahwa saya kebetulan di itu karena saya merasa dulu tekanan darah saya rendah kok. Saya kurus, tekanan darah saya rendah, kok bisa setinggi itu? Makanya paling baik adalah tetap melakukan check up khususnya tensi. Oke, itu cerita dulu. Sekarang sudah pakai teknologi laser dan juga perubahan pola hidup. Sudah mulai olahraga, turun berat badannya. Nah, pakai berapa kali sehari untuk teknologi Sehari laser? saya pakai 2 kali. Pakai 2 kali? Iya, Kapan tiga. saja? Pagi dan di malam. Pagi dan di malam. Waktu pagi hari dipakai, apa rasanya di kemudian hari, Pak? Di sore harinya mungkin? Badan lebih berenergi, lebih rileks. Praktis nggak, Pak, menurut Bapak teknologi laser ini? Sangat praktis. Berarti Sangat bisa dibawa kemana-mana? Betul. Pernah Dan dipakai tidak waktu mengganggu kerja? aktivitas kerja. Oh, berarti pernah dipakai waktu kerja? Pernah. Nah, biasanya lagi pakai ini, lagi ngapain, Pak, selain kerja? Mungkin di rumah? Sedang apa, Pak, kalau pakai teknologi laser? Kalau paling ya di saat malam itu saya di rumah memakai, jadi sambil rileks nonton TV, alat saya pakai. Nah, mungkin pemirsa belum tahu nih. Waktu pakai teknologi laser, rasanya seperti apa di badan, Pak? Untuk rasa pada saat dipakai, seperti biasa aja, tapi setelah pemakaian beberapa waktu pemakaian baru kita mendapatkan manfaatnya. Tapi pada saat dilakukan pemakaian biasa aja kita beraktivitas seperti biasa. Nggak ada rasa sakit? Nggak ada rasa sakit, nggak ada hal yang mengganggu untuk misalnya aktivitas tangan kita kalau kita memakai yang di tangan teknologi tersebut. Jadi biasa saja. Nah, tahu teknologi laser itu sebenarnya dari mana, Pak? Saya awal tahu teknologi laser tersebut pada saat saya menonton Go Healthy. Go Healthy ini. Langsung teryakinkan nggak waktu nonton teknologi laser dijelasin? Teryakinkan nggak? Jadi sebenarnya waktu saya pertama kali nonton udah masuk sih di di logik saya penjelasannya karena kebetulan background saya kan pendidikan dari kesehatan juga dari farmasi. Jadi langsung ngerti ya? Iya, langsung paham gitu apa yang sudah dijelaskan Berarti di acara Go ya? Healthy, masuk logik di acara Go Healthy tersebut. Sehingga saya mungkin setelah nonton beberapa kali itu saya memutuskan untuk membeli, dan apalagi kalau saya mengingat yang saya gagal vaksin tensi sampai 200, itu mengerikan. Stres ya. Iya. Saya juga ketika gagal operasi ditunda itu juga sama, saya stres banget, saya kok sampai setinggi itu gitu. Tapi yang pasti pemirsa ingin tahu kan, kok bisa ngebantu ya, kok tensinya bisa turun, kok tidurnya bisa nyenyak, kenapa? Nah, kita ingin lihat ini gambar pembuluh darah orang-orang dengan obesitas. Kita lihat, nah seperti itu. Ya, yang makin lama makin meninggi, akibatnya apa? Tensinya kan karena pipanya ini makin sempit, akhirnya jantung mesti menekan sedemikian rupa, memompa sedemikian rupa, jadi terjadilah hipertensi. Nah, si teknologi laser ini ketika dinyalakan, kan di tangan nih gampang banget ya kan, di tangan tinggal nyalain sambil jalan-jalan juga bisa. Dia keluar sinar 3. Nah, si sinar merahnya dia akan membuat gumpalan tadi teruraikan. Akibatnya apa? Akibatnya oksigen dan nutrisi bisa sampai ke organ-organ vital kita. Ya, dan kita tahu akibatnya organ-organ vital menjadi lebih sehat. Lalu sinar birunya juga dia bisa membantu mengaktifkan kembali nitrik oxide yang ada pada pembuluh darah sehingga pembuluh darahnya itu menjadi elastis. Akibatnya apa? Tekanan darahnya turun. Jangan salah, ada sinar kuning kan? Nah, sinar kuningnya juga membuat yang namanya hormon melatonin yang pada laki-laki andropause atau laki-laki kurang tidur itu juga dibantu diaktifkan kembali. Pada orang-orang menopause, pada wanita yang susah tidur itu juga dibantu. Akibatnya apa? Akibatnya melatoninnya naik, tidurnya nyenyak, bangunnya segar. Nah, selain itu kesegarannya juga dapat dari mana? Nah, si kolesterol jahat tadi ya ataupun ada gula yang tinggi dia diubah. Ya, di dalam mitokondria gudang energi tadi menjadi energi. Akibatnya apa? Bangun-bangun seger banget. Ya, karena energinya juga bertambah, mau kerja konsentrasinya menjadi lebih fokus. Itulah guna daripada 3 sinar laser yang Bapak pakai setiap hari, pagi mau kerja dan malam mau tidur. Nah, itu
Tapi kita juga tahu pemirsa bahwa ada juga tambahan digunakannya di hidung. Yang kita sama-sama lihat ya bisa digunakan di dalam rongga hidung. Nah ini Bapak boleh pakai untuk sebagai bentuk pencegahan. Ya. Contohnya nih Bapak kan kalau tensinya tinggi suka sakit kepala. Nah sama nih buat pemirsa di rumah yang suka sakit kepala bisa memanfaatkan penggunaan teknologi laser secara intranasal. Ya. Selain itu bisa membantu mencegah terjadinya serangan stroke. Kita tahu kalau tekanan darah kita meninggi atau gula darah atau kolesterol kita tinggi, resiko stroke kan meningkat nih. Nah, kita cegah nih, bantu cegah dengan cara mengendalikan faktor pencetus, gunakan juga teknologi laser secara intranasal. Tapi selain itu bisa juga nih Anda manfaatkan contohnya yang sudah mengalami serangan stroke, ingin mempercepat pemulihan bisa menggunakan teknologi laser secara intranasal. Manfaat lainnya bisa dimanfaatkan untuk Anda yang mengalami sinusitis atau sering batuk pilek berulang, terutama dalam masa-masa seperti ini kan polusi udara lagi marak-maraknya tuh, kualitas udara lagi buruk, banyak yang mengalami ISPA berulang. Lalu bisa dimanfaatkan untuk Anda yang sering mengalami migrain atau vertigo, pusing berputar, atau memang nggak mengalami apapun tapi sekedar menggunakan untuk menjaga fungsi penglihatan, fungsi pendengaran, fungsi memori, fungsi kognitif agar kita semua bisa menua dengan sehat. Ingat pemirsa di rumah, menua itu pasti, tetapi menua dengan sehat itu merupakan pilihan Anda. Nah, Anda sendirilah yang memilih nih, mau milih yang mana. Kalau Anda ingin menua dengan sehat, terapkan gaya hidup sehat dan juga gunakan teknologi laser sekarang juga. Nah, Bapak Salmon ini tidak sendiri pemirsa. Banyak sekali anggota masyarakat di Indonesia yang memakai yang namanya teknologi laser untuk meningkatkan kualitas kesehatan mereka terutama darah dan pembuluh darah mereka. Penasaran pengen lihat? Mari langsung sama-sama kita lihat cerita mereka. Tekanan darah saya dulu bisa sampai 170-an. Badan rasa nggak enak, sulit tidur, dan mau marah. Saya pakai teknologi laser itu saya merasa tertolong sekali. Tekanan darah saya jadi normal, jadi hidup saya juga lebih bahagia, tenang. Dan saya sampai sekarang umur segini juga masih bisa apa-apa sendiri. Bapak Salmon, tentunya masyarakat ingin diajak nih, Ya. dikasih motivasi Pak, supaya hidup sehat juga, turunkan berat badan, ubah yang namanya pola makan, tidur juga harus cukup, dan tentunya sempurnakan dengan teknologi laser. Boleh ya Pak ya? Boleh. Silakan Pak. Dengan pengalaman saya memakai teknologi laser itu sangat membantu dalam mengendalikan tekanan darah tinggi yang saya alami. Dan itu sudah saya rasakan manfaatnya. Nah, pemirsa dapat memakai teknologi laser untuk membantu pemirsa dalam mencapai hidup sehat, mengendalikan tekanan darah, karena tekanan darah adalah salah satu permulaan untuk penyakit-penyakit lainnya. Saya sudah memakai teknologi laser, pemirsa segera memakai teknologi laser sehingga kita bersama-sama mendapatkan hidup yang sehat. Terima kasih Pak Salmon. Semoga setelah ini pemirsa yang di rumah yang punya masalah hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi, dan lain-lain semuanya segera teratasi dan kualitas darahnya terkendali. Pemirsa, solusi demi solusi sudah kami berikan. Saatnya take action menggunakan teknologi laser. Dokter laser merupakan pelopor alat kesehatan untuk bantu meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Disarankan bagi Anda yang saat ini ada diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, harapan kami adalah dengan yang penggunaan rutin akan bantu atasi dan tercegah dari yang namanya komplikasi. Terdapat juga aksesoris intranasal terapi kit yang digunakan di rongga hidung. Nah, manfaatnya nih pemirsa, melancarkan aliran darah di area kepala kita, mencegah yang namanya stroke, bantu juga atasi vertigo, migrain, sakit kepala, insomnia, dan sinusitis. Untuk Anda yang masih muda dan yang belum punya keluhan kesehatan apapun, justru lebih baik jika juga menggunakan dokter laser sekarang juga sebagai salah satu upaya optimal kita untuk mencegah datangnya penyakit. Saatnya jadikan dokter laser sebagai bagian dari gaya hidup sehat Anda. Dokter laser yang asli, berkualitas, bermanfaat, bergaransi, serta terdaftar di pemerintah hanya ada di Gogo Mall.
Ingat teknologi laser, ingat dokter laser dari Gogomol. Atasi masalahnya, cegah komplikasinya. Ayo, segera hubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda pemirsa. Call center kami akan bantu Anda untuk menjelaskan secara detail bagaimana cara mendapatkannya. Dan ada layanan konsultasi dengan dokter jika Anda sudah memiliki alat kesehatannya. Pemirsa, kami selalu terbuka untuk kritik dan saran dari Anda. Untuk itu silakan kirimkan kritik serta saran Anda melalui email di bawah ini. Oke Den, sampai bertemu di episode Go Healthy selanjutnya. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.